Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifatul Hikmah. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang desain instruksional pada pembelajaran daring dan bauran. Yang pertama adalah digital storytelling, yaitu teknik penyampaian cerita menggunakan media digital seperti gambar, audio, video, dan teks yang membuat cerita yang menarik dan informatif. Selanjutnya yang kedua adalah literatur circle, yaitu metode pembelajaran di mana peserta didik membaca mendiskusikan isi buku dalam kelompok kecil yang mendorong peserta didik berperan aktif dalam diskusi literatur dan pengembangan keterampilan, analisis, serta komunikasi. Selanjutnya adalah discovery learning, yaitu model pembelajaran di mana peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah yang dilakukan secara mandiri. Selanjutnya adalah problem based learning, yang merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pemecahan masalah yang realistis. Selanjutnya adalah problem based learning, yang merupakan metode pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui proses pemecahan masalah yang kompleks dan nyata. Metode ini mengedepankan pengembangan keterampilan berpikir serta berkolaborasi dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah project based learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan sebuah proyek sebagai inti pembelajaran. Penyusunan proyek bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam melalui keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik belajar melalui pengalaman praktis ataupun aplikatif. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil contoh dari materi IPAS, yaitu ini khas daerahku, dengan submateri kehidupan masyarakat daerahku, elemen pemahaman IPAS, sains dan sosial pada kelas 5 fase C. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah baik tokoh maupun prodiversinya di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkannya dengan konteks kehidupan saat ini. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas bagaimana kegiatan inti dari desain instruksional berbasis 5 model pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi, maka sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu pembelajaran daring dan bauran. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan sepenuhnya melalui internet. Jadi, kita membutuhkan akses internet. Contoh dari pembelajaran daring adalah menggunakan Zoom ataupun Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran bauran atau biasa disebut dengan blended learning. Pembelajaran bauran adalah kombinasi antara pembelajaran secara luring atau tatap muka dan pembelajaran daring atau pembelajaran melalui internet itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana kegiatan awal dan kegiatan inti. Apa saja yang membedakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 model pembelajaran yang telah saya sebutkan, yaitu digital storytelling, literatur circle, discovery learning, problem based learning, PJBL. Untuk awal kegiatan, pada proses pembelajaran daring, tentunya guru akan meminta peserta didik untuk masuk ke Google Meeting yang telah di mana linknya sudah dikirim melalui WhatsApp group. Jadi guru dan peserta didik sudah memiliki grup WhatsApp. Kemudian guru mengirimkan link untuk masuk ke Google Meet. Selanjutnya adalah pada pembelajaran bauran, seperti biasa, di mana guru masuk ke dalam kelas dan kemudian menyapa peserta didik. Selanjutnya peserta didik diminta untuk berdoa bersama-sama untuk memulai pembelajaran dan melakukan apersepsi dan seterusnya. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru bersama dengan peserta didik membaca doa, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, dan selanjutnya adalah guru melakukan apersepsi, yaitu mengecek kehadiran peserta didik, apakah ada yang izin ataupun tidak bisa mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, guru memulai pembelajaran atau menyampaikan topik yang akan dipelajari. Dan sebelum pembelajaran tentunya guru dan peserta didik menentukan kesepakatan kelas. Misalnya yang pertama adalah harus angkat tangan sebelum bertanya ataupun izin. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru menyampaikan langkah-langkah apa yang akan mereka laksanakan pada pembelajaran nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk fokus ke pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi bentang alam Indonesia dan mata pencaharian masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menyebutkan ragam mata pencaharian sesuai dengan bentang alam daerah mereka dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat membuat cerita tentang bentang alam dan mata pencaharian yang ada di daerah mereka masing-masing dalam bentuk video dengan baik.
Baik, pada model pembelajaran yang pertama yaitu digital storytelling. Saya akan memaparkan bagaimana bentuk kegiatan inti dari digital storytelling baik dari segi daring maupun bauran. Dari segi daring, maka pada kegiatan inti, guru membagikan link video di mana peserta didik diminta untuk menonton video tentang bentang alam dan mata pencaharian masyarakat Indonesia. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan singkat terkait dengan bentang alam dan keterkaitannya dengan mata pencaharian yang telah mereka amati pada video pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok dan peserta didik diminta untuk menyebutkan apa saja bagaimana bentuk bentang alam di daerah mereka dan bagaimana mata pencaharian di daerah mereka. Di mana peserta didik diminta untuk membuat video tentang terkait dengan bentang alam dan tentang bentang alam dan mata pencaharian di daerah mereka. Bagaimana bentuk pembelajaran atau kegiatan inti dalam bentuk bauran? Jadi pada bauran, peserta guru dan peserta didik bersama-sama menonton video pembelajaran tentang bentang alam dan mata pencaharian. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang mereka lihat di video pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan peserta didik diminta untuk menyebutkan bagaimana bentuk bentang alam dan mata pencaharian di daerah mereka. Misalnya kelompok A, B, C. Kelompok A diminta untuk menjelaskan bagaimana atau di mana daerah di Lombok yang merupakan dataran tinggi dan bagaimana mata pencaharian mereka. Selanjutnya, misalnya kelompok B akan menyebutkan bentang alam yang di pesisir pantai dan bagaimana mata pencaharian mereka. Selanjutnya, hasil diskusi mereka akan dibuat dalam bentuk video dan videonya akan dikirim melalui Google Drive, link Google Drive yang sudah disediakan oleh guru. Selanjutnya adalah literature circle. Pada pembelajaran daring, di mana guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengamati video tentang bentang alam Indonesia dan mata pencaharian masyarakat Indonesia melalui link yang telah dikirim ke grup WA atau grup WhatsApp. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait video yang telah mereka amati, seperti apa yang dimaksud dengan bentang alam, kemudian apa mata pencaharian masyarakat Indonesia pada bentang alam di dataran tinggi atau dataran rendah. Selanjutnya, guru menjelaskan kembali secara singkat mengenai bentang alam dan keterkaitannya dengan mata pencaharian masyarakat. Selanjutnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan meminta mereka untuk masuk ke breakout room untuk berdiskusi secara berkelompok. Guru secara acak memilih dan membagikan link 3 jenis bacaan terkait bentang alam dan mata pencaharian di beberapa daerah di Lombok, yaitu Sembalun, Labuan Haji, dan Praia. Kemudian peserta didik membagi tugas dengan anggota kelompoknya sebagai pembaca utama, pencatat, dan penanya. Secara berkelompok, peserta didik mendiskusikan dan mengumpulkan informasi tentang nama wilayah, jenis bentang alamnya, kekayaan daerah, dan mata pencaharian, dan bacaan yang dibaca. Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di Google Room. Pada kegiatan pembelajaran bauran, guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengamati video pembelajaran tentang bentang alam Indonesia dan mata pencaharian masyarakat Indonesia yang ada di LCD. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menjawab beberapa pertanyaan sederhana terkait video yang telah mereka amati. Selanjutnya, guru menjelaskan kembali secara singkat tentang bentang alam Indonesia seperti dataran rendah, dataran tinggi, maupun daerah pantai. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian, guru secara acak memilih dan membagikan peserta didik jenis bacaan tentang bentang alam dan mata pencaharian di beberapa daerah Lombok, yaitu Sembalun, Labuan Haji, dan Praia. Kemudian peserta didik membagi tugas, yaitu sebagai penanya, pembaca utama, dan sebagai pencatat. Secara berkelompok, peserta didik mendiskusikan dan mengumpulkan informasi tentang nama wilayah, bentang alam, kekayaan daerah, dan mata pencaharian dari bacaan yang mereka baca. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran daring dan bauran pada model pembelajaran Discovery. Pada model pembelajaran Discovery Learning terdapat beberapa sintaks atau langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah pemberian stimulus. Kemudian, yang kedua adalah problem statement. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Selanjutnya adalah pemrosesan data. Dan kemudian adalah memverifikasi data atau pembuktian. Selanjutnya adalah generalization. Pada kegiatan bauran, langkah awalnya adalah peserta didik diminta untuk menonton video pembelajaran tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan mata pencaharian masyarakat Indonesia.
di mana peserta didik diminta untuk mengamati video tersebut dan kemudian menjawab pertanyaan sederhana atau singkat tentang apa yang mereka amati, yaitu tentang ragam bentang alam dan mata pencaharian, yaitu melalui media word wall. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik diminta untuk menjawab diskusi tentang beragam bentang alam dan mata pencaharian di masyarakat sekitar. Langkah selanjutnya, peserta didik diminta untuk membentuk kelompok atau peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok dan kemudian berdiskusi tentang ragam, tentang alam, dan mata pencaharian yang ada di masyarakat sekitar. Mereka mengumpulkan informasi atau poin-poin penting yang mereka dapatkan melalui literasi atau berbagai sumber yang ada. Selanjutnya adalah mereka di mana informasi yang mereka dapatkan atau yang mereka kumpulkan, mereka rangkum dalam bentuk video dan kemudian mengirimnya ke dalam link Google Drive yang telah dikirimkan oleh guru. Nah, pada kegiatan daring, perbedaannya adalah di mana guru meminta peserta didik untuk menonton video pembelajaran melalui link yang telah disediakan oleh guru, yang telah dikirim melalui WhatsApp group. Kegiatan inti yang lainnya sama, yang membedakan adalah di mana kegiatan ini dilakukan pada kegiatan pembelajaran daring pada topik ragam bentang alam dan mata pencaharian pada model pembelajaran discovery learning. Tentu langkah awalnya yang pertama adalah di mana guru meminta peserta didik untuk menonton video pembelajaran tentang ragam bentang alam dan mata pencaharian melalui link yang telah dikirim oleh guru pada WhatsApp group. Kemudian di mana langkah selanjutnya tentu adalah peserta didik mengamati video pembelajaran yang telah ditonton, kemudian guru dan peserta didik membahas atau bertanya jawab atau berdiskusi tentang ragam bentang alam dan mata pencaharian di masyarakat sekitar. Di mana kemudian selanjutnya peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok dan di mana peserta didik nanti diarahkan ke generate room atau room terpisah yang ada di Zoom meeting untuk berdiskusi dengan kelompok mereka masing-masing untuk berdiskusi tentang ragam bentang alam dan mata pencaharian yang telah diberikan oleh guru. Misalnya, kelompok A diminta untuk mencari daerah mana yang merupakan dataran tinggi dan bagaimana mata pencaharian mereka di sana. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk membuat poster sederhana tentang terkait informasi atau poin-poin penting yang telah mereka dapatkan atau hasil dari diskusi mereka. Kemudian mereka mengirimkan poster tersebut ke dalam link yang telah disediakan oleh guru. Desain instruksional selanjutnya yaitu PJBL atau Project Based Learning, biasa disebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Terdapat beberapa langkah atau sintaks yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan produk. Yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Pada kegiatan pembelajaran bauran, peserta didik diminta untuk masuk ke dalam Google Meet dan menonton video melalui share screen tentang ragam bentang alam dan mata pencaharian. Kemudian peserta didik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait video yang mereka amati. Misalnya, apa itu ragam bentang alam, kemudian apa saja yang menjadi mata pencaharian penduduk pada dataran rendah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu mendesain perencanaan produk, di mana guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan melaksanakan atau membuat sebuah proyek berupa poster menarik tentang ragam bentang alam dan mata pencaharian. Adapun tema dari poster yang akan mereka buat atau susun adalah ragam bentang alam dan mata pencaharian, di mana alat dan bahan yang mereka butuhkan adalah kertas manila dan lain sebagainya. Kemudian, informasi yang harus mereka kumpulkan pada kertas manila atau pada poster yang harus tertuang dalam poster tersebut adalah lokasi, ciri, manfaat, sumber daya alam, dan mata pencaharian yang ada pada dataran tinggi ataupun dataran rendah sesuai dengan ragam bentang alam yang kelompok mereka dapatkan. Kemudian, guru dan peserta didik menentukan jadwal atau batas waktu untuk mengerjakan proyek tersebut, di mana proyek tersebut akan dipresentasikan secara tatap muka, bukan secara daring, akan tetapi secara tatap muka di pertemuan berikutnya di dalam kelas. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok yang lain melalui kegiatan window shopping, yaitu mengamati olahan informasi tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan mata pencaharian serta karakteristiknya. Setiap kelompok membagi tugas. Ada yang bertugas untuk mempresentasikan hasil karyanya kepada teman yang berkunjung, ada pula yang berkeliling untuk memperoleh informasi dan memberikan umpan balik terhadap kelompok yang dikunjungi. Hal ini dilakukan secara bergantian. Pada pembelajaran daring, kegiatan yang pertama adalah di mana peserta didik dan guru bersama-sama mengamati video pembelajaran yang telah di-share screen melalui Google Meet. Kemudian peserta didik menjawab berbagai macam pertanyaan mengenai video pembelajaran yang telah diamati, yaitu tentang ragam bentang alam dan mata pencaharian di daerah sekitarku. Selanjutnya, guru dan peserta didik mendesain
proyek yang akan mereka laksanakan, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas, yaitu untuk membuat poster, di mana poster atau tema poster yang mereka buat berbeda. Misalnya kelompok A mendapatkan tema dataran rendah, kelompok B mendapatkan tema dataran tinggi, dan seterusnya. Kemudian alat dan bahan yang mereka butuhkan tentu berbeda dengan membedakan pembelajaran daring dan bauran pada kegiatan kali ini, yaitu di mana proyek mereka yaitu pembuatan poster. Kalau pada pembelajaran bauran, mereka akan membuat poster melalui kertas manila dan lain sebagainya, karena akan dipresentasikan secara luring. Sementara pada pembelajaran bauran, poster yang akan mereka buat yaitu mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan aplikasi teknologi misalnya Canva atau CapCut dan lain sebagainya, sehingga bisa mereka menghasilkan poster yang menarik. Kemudian isi atau isi yang ada dalam poster harus mencakup informasi yang harus ditampilkan pada poster tersebut adalah mengenai lokasi, ciri, manfaat, sumber daya alam maupun mata pencaharian pada dataran tinggi, dataran rendah, ataupun dataran atau daerah pantai sesuai dengan tema yang mereka dapatkan. Misalnya, kelompok A mendapatkan tema dataran rendah, maka mereka harus mengumpulkan serangkaian informasi tentang dataran rendah. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain instruksional pada pembelajaran daring dan bauran berbasis PBL atau Problem Based Learning. Sebagaimana kita ketahui, terdapat beberapa langkah atau sintaks dalam Problem Based Learning. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Selanjutnya adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, saya akan membahas rangkaian kegiatan pembelajaran daring dan bauran pada mata pelajaran IPAS dengan materi bentang alam dan mata pencaharian di daerah sekitarku. Pada pembelajaran bauran, aktivitas yang pertama adalah di mana peserta didik diminta untuk mengamati video yang telah disediakan oleh guru pada layar LCD, di mana peserta didik nantinya akan diminta untuk menjawab pertanyaan singkat terkait video yang telah diamati melalui quizzes yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya, guru dan peserta didik berdiskusi secara singkat mengenai apa ragam bentang alam maupun mata pencaharian yang ada di daerah sekitar. Selanjutnya, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana LKPD yang mereka kerjakan berupa setiap kelompok mengumpulkan ragam informasi tentang bentang alam dan mata pencaharian, seperti lokasi, ciri, kemudian manfaat, sumber daya alam, dan mata pencaharian yang ada di dataran rendah, dataran tinggi, dan di daerah pantai. Informasi yang mereka kumpulkan akan dibentuk atau dibuat dalam bentuk poster, dan mereka mengumpulkannya ke link Google Drive yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya, mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas menggunakan layar LCD. Selanjutnya, pada kegiatan bauran, yang membedakan kegiatan bauran dan pada kegiatan pembelajaran daring, langkah yang pertama tentunya peserta didik diminta untuk mengamati video yang telah di-share screen pada Google Meet. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan singkat tentang video yang telah mereka amati. Kemudian, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok nantinya akan dipindah atau ditempatkan pada ruang diskusi pada Google Meet. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik, yaitu untuk mencari informasi terkait lokasi, manfaat, sumber daya, kemudian mata pencaharian dari beberapa ragam bentang alam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, maupun daerah pantai. Selanjutnya, setelah mereka berdiskusi pada ruang diskusi pada Google Meet, peserta didik kembali secara bersama-sama untuk berdiskusi pada Google Meet dengan guru. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan kelompok lain memberikan tanggapan ataupun masukan terhadap informasi yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Demikianlah desain instruksional berbasis 5 model pembelajaran yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu literatur circle, digital storytelling, discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.